Ini maaf banget nih, agak sedikit vulgar gitu. Kalau tidur jangan telanjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Widya Official. Ketemu lagi dengan Widya juga di sini. Untuk kali ini, sebelumnya saya mau salam dulu buat teman-teman semuanya. Untuk kali ini kita akan mengupas tentang masih kalau kemarin kan yang kemarin masalah anak kecil ya yang suka nangis gitu. Kalau teman-teman belum tahu, boleh buka yang episode kemarin. Yang untuk sekali ini kita akan bahas masalah cewek, ya kan? Kadang kita perempuan itu kan hampir 99% kan kena datang bulan kan? Kena datang bulan itu. Kadang-kadang kan kita ya itu sering ada masalah di kenapa sih saya suami maaf ini agak dewasa, kita mau bahas untuk kali ini agak ke hal-hal yang ya udah yang sebenarnya saya nggak pengen bahas, tapi ya ini kan harus diulas juga ya untuk masalah kita terutama perempuan-perempuan nih. Itu apalagi yang udah berumah tangga gitu. Kenapa kita kadang-kadang ke suami itu benci, sebel, bete gitu kan. Pengen diajak suami aja nggak mau gitu loh. Bete gitu kan, bawanya bete, nggak suka itu. Pokoknya bete aja. Apa sih sebel gitu. Nah, itu kan kita kadang bingung ya, ngapa ya? Saya ke suami saya kok jadi benci gitu lah. Istilah benci lah gitu. Pokoknya bete, nggak suka aja gitu. Bawanya nggak suka, apa-apa itu salah di mata kita. Sedangkan better semuanya suami saya udah jalan kewajibannya sesuai dengan kewajibannya gitu. Tapi kenapa kita masih kadang-kadang gitulah bete, sebel gitu. Kalau mau diajak ini aja, diajak inten aja apa gitu, nggak suka aja gitu kan. Kalau pengen dimesrain sama suami aja sebel gitu. Nah itu kan mesti teman-teman semua kan tanda tanya kan, kenapa sih kok bisa jadi begini gitu loh. Sebenarnya ada apa gitu kan. Mungkin kalau suami yang seperti itu masih kita mikir, wah suamiku ada selingkuhan nih, masih mikirnya gitu kan. Tapi kalau diri kita sendiri yang terjadi itu pada diri kita sendiri, masih kita bingung juga, kenapa ya kan. Kalau suaminya kayak gitu, kita udahlah negatif thinking, wah suami saya selingkuh, mesti udah otomatis seperti itu kan. Nah kalau ini terjadi pada diri kita sendiri, perempuan sendiri itu baru tanda tanya tuh kenapa gitu. Sedangkan kita nggak ada apa-apa, nggak ada hal-hal lain, nggak ada ingin sama cowok lain misalnya kan, tapi tetap nggak suka gitu kan, bete, benci, pokoknya judulnya nggak suka. Nah disinilah kita akan mengupas kenapa, tanda tanya kan, kenapa gitu kan. Kita flashback lagi ke kita, pasti teman-teman semua sering dengar kan di luaran sana banyak kiai-kiai yang bilang, apalagi yang kalau teman-teman suka lihat yang mistis gitu, pernah dengarkan cerita Genduro. Genduro itu kan playboynya jin gitu kan. Sedangkan lah orang saya juga nggak pernah main sama Genduro gitu kan. Emang saya main sama Genduro gitu kan. Nah kita lagi flashback lagi, apa kesalahan kita gitu kan. Biasanya nih perempuan-perempuan yang kadang-kadang cari simpel, nggak semuanya sih, cari simpel gitu kan. Habis haid datang bulan itu cuma dilepas, dibungkus, dibuang tempat sampah. Itu hal sepele, tapi itu sebenarnya sih kurang baik. Karena apa? Hal seperti itu tanpa kita sadari, kita ngasih celah ke makhluk lain, makhluk yang kita tidak bisa melihat. Ya bahasa kita jin-jin atau genduro atau apalah kayak gitu. Karena kan otomatis itu makanan setan,
makanan jin makhluk halus itu kan kotoran. Itu kan dimakan kan. Lah kalau udah dijilatin mana itu kan otomatis kalau udah sering kayak gitu kan ada rasa suka. Apalagi kan darah, ya kan? Ada rasa suka, ada ini akhirnya apa? Kalau kayak kayak teman semua lah kalau misalnya suka sama seseorang, nggak mau kan orang itu dimiliki yang lain, maunya kan berdiri sendiri kan. Jadinya lah sedangkan kita udah punya pasangan, terus ada yang suka makhluk lain. Itulah jadinya timbul rasa benci, rasa nggak suka gitu, diajak mau mesraan sama suami juga nggak mau gitu loh, bawaannya bete, bosen, pokoknya yang nggak enak-enak lah, bosen lah, kesel lah, apalah itu lihat suami kayaknya bikin bete aja, kesel gitu lah. Nah itu makanya itu berarti teman-teman sudah kena apa sudah disukai sama makhluk halus, jadinya nggak suka sama suami. Jadi kan bingung kan mengatasinya seperti apa, ya gitu kan banyak. Saya sih nggak ngejudge, pasti kamu kalau mens dibuang sembarangan efeknya dari itu kan. Itu efek yang pertama emang dari itu. Tapi kalau misalnya mbak-mbak enggak juga katanya enggak kok aku bersih kok gitu kan. Itu ada faktor lain lagi. Selain itu ya, selain buang kotoran sembarangan gitu kan kalau kita maaf saya agak agak membicarakan hal yang sensitif sedikit gitu kan. Kalau kita habis mandi itu sebaiknya tuh benar-benar dicuci bersih sampai bersih baru kita masukin plastik dibuang di tempat sampah gitu. Itu untuk sebenarnya untuk mengantisipasi itu hal-hal yang nggak kita inginkan seperti itu kan. Kita nggak suka lah, masa disukai makhluk yang nggak makhluk lain kan ya nggak pas juga gitu loh. Kita kan manusia ya, manusia ya cocoknya sama manusia kan gitu. Terus ada lagi ini maaf banget nih, agak sedikit vulgar gitu. Kalau tidur jangan telanjang. Maksudnya jangan telanjang, kan suka ya kalau tidur kayak gitu habis itu udah nggak pakai gitu, pakai pas selimut doang. Mandi juga kayak gitu kan. Kalau kita bagi teman-teman yang muslim, kalau mandi kan nggak lucu kalau sekarang harus pakai kain gitu kayak mandi di kali kan nggak lucu mungkin. Ya setidak-tidaknya sebelum kita melepas baju, sebelum mandi, kalau bagi yang muslim baca bismillah dulu setidak-tidaknya untuk menutup mata makhluk gaib yang ada karena di kamar mandi itu udah pasti ada makhluk gaibnya. Jadi bismillah dulu untuk menutup mata makhluk gaib itu. Jadi tidak melihat kita saat kita telanjang untuk mengantisipasi biar makhluk itu nggak suka ke kita. Kalau tidur juga seperti itu. Tetaplah pakai pakai baju, jangankan kita lagi tidur ya. Maaf nih, kita lagi berhubungan dengan suami pun kita tidak diizinkan tanpa selembar benang pun harus ada gitu. Ya kan, lagi berhubungan aja kita harus ditutupin apalagi di saat kita tidur gitu kan. Jadi sebenarnya kenapa sih gitu kan? Kayaknya agama Islam ribet banget sih. Tidur aja nggak boleh telanjang ya kan? Berhubungan aja nggak boleh telanjang gitu. Sebenarnya semuanya itu bukan tanpa sebab gitu kan. Kalau kita misal berhubungan dengan suami apa benar-benar tanpa kain, tanpa apa, kita kan bukan sapi, ya kan? Lepas dari kita ngomongin masalah agama ya kan. Kita kan bukan sapi, kan kayak sapi ya gitu kan, tanpa kain, tanpa apa kayak gitu. Jadi semua yang dilarang agama itu bukan tanpa sebab. Jadi ya seperti itu salah satunya ya yang sensitif seperti itu. Gitu. Kalau misalnya teman-teman ada nih, misalnya ada pengalaman atau apa pengen ditanyain, jangan lupa di komennya aja, nanti ditanyain. Siapa tahu kita bisa mengupas bareng-bareng lah di episode yang akan datang gitu kan. Misalnya punya apa gitu kan, masalah apa-apa kan semua orang pasti punya masalah ya beda-beda. Kalau ini yang saya kupas di sini tuh masalah yang paling umum banget dan yang ringan, yang gampang diterima gitu kan. Kalau masalah seperti itu kan hampir semua orang lah, hampir semua cewek itu mengalami hal seperti itu gitu. Jadi kenapa rumah tangga sering berantakan gitu, efeknya sebenarnya nggak cuman masalah ekonomi, bukan masalah ekonomi sama perselingkuhan doang. Jadi salah satunya kayak gitu, kenapa jadi selingkuh gitu kan.
Sebenarnya kalau masalah ekonomi aja kalau tanpa sebab yang lain juga kan yang namanya hidup kan pasang surut udah pasti kan gitu. Pasti akan menerima itu kalau tanpa efek lain. Jadi ya itu emang kan tujuan setan kan emang cari teman sebanyak-banyaknya kan untuk menghuni jadi temennya di neraka. Jadi kita sebagai perempuan yang ringan-ringan aja lah mengantisipasi kayak gitu. Jadi kalau mandi minim baca bismillah lah sebelum kita ngelepas baju yang ada di badan gitu kan. Itu terus kalau tidur juga tetaplah pakai pakai baju, jangan sampai yang tanpa satu benang pun di badan gitu. Nanti efeknya gitu kan nggak mau kan, kita sama suami ternyata ada yang lain gitu kan, ada makhluk lain jadi bertiga gitu kan, kan nggak lucu kan gitu. Itu jadi seperti itu tips dari saya. Kalau misalnya ada teman-teman yang pengen ditanyain atau ada yang oh enggak aku ini gitu pokoknya di komen aja nanti kita bahas di episode ke depan. Saya minta maaf kalau misalnya agak sedikit vulgar, bukan maksud tanda kutip apa ya nginiin konten yang tanda kutip yang vulgar gitu, bukan maksud seperti itu karena saya juga perempuan. Saya tahu lah masalah perempuan itu seperti apa, apalagi yang udah berumah tangga gitu. Karena saya juga udah ngalamin, jadi kita share aja lah berbagi tip aja gitu. Jadi saya tidak ada maksud sedikit pun apalagi yang porno gitu, nggak ada maksud seperti itu. Jadi saya minta maaf kalau ada salah-salah kata atau penyampaiannya. Mohon dukungannya teman-teman biar channel saya lebih maju. Jangan lupa like, subscribe, share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.